di sini 300 ya, misalnya seperti ini. Kita langsung bisa melihat dari tampilan 3D-nya ini pasti sudah berubah ya. Ini kalau saya buka seperti ini. Nah, ini bagian bawahnya ini sudah berbeda ya. Nah, ini biasanya kalau untuk pekerjaan infra ini sangat-sangat berguna sekali ya, seperti itu. Ini misalkan saya mau naikkan jadi juga misalkan dari sini ya. Ini saya mau naikkan menjadi 300. Tinggal saya move saja ke atasnya ini. Ini secara otomatis bisa langsung editable ya, seperti itu. Nah, ini. Oke, ya teman-teman perhatikan di sini modelnya sudah seperti ini. Jadi kalau mau diubah dengan kebutuhan kita mau seperti apa, itu bisa di custom ya, seperti itu. Yang kedua, kita bisa melihat di sini ada bagian-bagian tertentu yang kita pasti akan mengalami kesulitan ketika memodelkan model-model seperti ini ya. Untuk tendon ya di dalam pier head ini, saya klik seperti ini. Teman-teman bisa melihat di dalam ini ada bagian yang namanya tendon ya, untuk selongsong untuk dilakukan stressing ya di sini. Nah, ini bagian-bagian seperti ini sangat sulit kita menggunakan yang model generik yang pada umumnya. Oke, kita langsung saja di sini. Saya close dulu, saya close, ini saya no ya. I never thought I'd feel like this. Baiklah, kembali lagi dengan saya Fardi Gulmata di channel BIM Engineer Pelindung. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan ya. Jadi setelah sekian lama waktunya, di sini saya akan melanjutkan untuk berbagi bagi teman-teman semua tutorial bagaimana cara kita membuat pier head ya. Jadi ini sebenarnya adalah salah satu model yang sedang saya bagikan atau sedang saya bimbing dari salah seorang mahasiswa yang sudah menjadi subscriber saya. Jadi saya bantu bagaimana cara menggunakan fitur adaptive model di dalam memodelkan objek atau elemen yang memiliki bentuk tidak beraturan ya, seperti ini. Nah, pada dasarnya untuk kita menggunakan adaptive model ya, jadi ada beberapa pilihan sebenarnya. Bisa kita juga menggunakan family-family yang lain, tetapi khusus untuk case yang seperti ini, di sini saya sangat menyarankan ya kita menggunakan yang namanya adaptive model. Kenapa? Karena dengan menggunakan adaptive model itu kita akan lebih cepat dalam memodelkan, kemudian dalam melakukan perubahan, dan juga ini juga bisa editable ya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman ada kebutuhan mau menaikkan atau menurunkan, mengubah lebar dan bentuk lain sebagainya, itu bisa langsung saja. Saya contohkan misalkan di sini untuk fiturnya ini banyak digunakan untuk elemen-elemen yang non prismatik ya, atau juga dengan model-model yang tidak beraturan. Misalnya di sini teman-teman ada kebutuhan mau mengecilkan ya bagian ujung ya. Nah, tentunya kalau kita menggunakan model parametrik ya, atau kita menggunakan model yang biasa, ini kita akan kesulitan. Kenapa? Karena bagian ini tentunya memiliki banyak parameter yang saling berkaitan. Tetapi kalau kita menggunakan adaptive model ya, di sini ini saya tinggal pindahkan saja. Misalkan ini saya mau naikkan berapa, katakanlah di sini 300 ya, misalnya seperti ini. Kita langsung bisa melihat dari tampilan 3D-nya ini pasti sudah berubah ya. Ini kalau saya buka seperti ini. Nah, ini bagian bawahnya ini sudah berbeda ya. Nah, ini biasanya kalau untuk pekerjaan infra ini sangat-sangat berguna sekali ya, seperti itu. Ini misalkan saya mau naikkan jadi juga misalkan dari sini ya. Ini saya mau naikkan menjadi 300. Tinggal saya move saja ke atasnya ini. Ini secara otomatis bisa langsung editable ya, seperti itu. Nah, ini. Oke, ya teman-teman perhatikan di sini modelnya sudah seperti ini. Jadi kalau mau diubah dengan kebutuhan kita mau seperti apa, itu bisa di custom ya, seperti itu. Yang kedua, kita bisa melihat di sini ada bagian-bagian tertentu yang kita pasti akan mengalami kesulitan ketika memodelkan model-model seperti ini ya. Untuk tendon ya di dalam pier head ini, saya klik seperti ini. Teman-teman bisa melihat di dalam ini ada bagian yang namanya tendon ya, untuk selongsong untuk dilakukan stressing ya di sini. Nah, ini bagian-bagian seperti ini sangat sulit kita menggunakan yang model generik yang pada umumnya. Oke, kita langsung saja di sini. Saya close dulu, saya close, ini saya no ya. Kita akan mulai di sini. Oke, untuk family-nya seperti ini, saya akan buat baru ya di sini. Jadi sini acuannya modelnya seperti ini ya. Jadi kalau dilihat dari tampak depan seperti ini,
tetapi nanti ada bagian-bagian tertentu di sini yang ada sedikit takikan ya untuk memasang brusting steelnya dan juga blok angkurnya ya, seperti itu. Oke, di sini kita langsung saja. Pertama saya akan menggunakan family ya di sini. Jadi kita pilih new. Kemudian di sini teman-teman pastikan pilihannya adalah family template dan English ya, bukan English Imperial. English. Kemudian silakan pilih model adaptif ya. Di sini kita pilih model generic adaptif ya. Jadi metrik ya di sini. Kalau sudah, saya klik open dan nanti secara default akan muncul seperti ini ya. Nah, ini modelnya seperti ini. Oke, ini saya langsung simpan saja, save as, kemudian saya simpan ke family. Nah, di sini biasanya saya menyimpan seperti ini ya. Ini saya jadikan satu saja, kemudian family-nya saya baru beri nama, misalkan family spearhead custom ya, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal saya save saja. Nah, sehingga di sini kita sudah memiliki satu family baru dengan nama sesuai kebutuhan kita ya. Nah, yang langkah selanjutnya kita akan menyesuaikan yang namanya satuan ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini untuk satuannya ya, kita perhatikan di sini masih menggunakan meter ya, ada yang meter. Kemudian kalau di bagian ini juga sama, masih menggunakan meter. Kita akan berpatokan di sini ya, seperti itu. Oke. Kita akan coba secara perlahan-lahan ya. Jadi nanti ada bagian-bagian tertentu yang perlu kita define secara khusus ya, seperti itu. Oke, kita langsung saja. Pertama di sini teman-teman perhatikan ada beberapa bagian ya di sini. Jadi pada bagian properties di sini sudah muncul generic models. Kemudian di sini tampilan 3D-nya seperti ini. Teman-teman pastikan kalau mau membuat tampilan ya, biasanya kan kita ada dari bagian tampak depan, tampak samping, dan tampak belakang. Nah, pastikan dia harus sesuai dengan posisinya ya. Kalau tidak sesuai itu biasanya nanti akan bermasalah. Contoh nih, saya tampilkan dalam posisi front ya, seperti ini. Berarti kalau dilihat dari tampilan 3D, saya melihatnya dari sisi ini ya. Ini berarti sisi bagian depan ya. Nah, sedangkan kalau kalau kita lihat bagian samping, berarti kita mengambil sisi yang right atau yang left. Nah, ini penting ya dalam penggambaran. Oke, kenapa? Karena bagian ini tidak bisa terputar ya. Jadi bagian ini kita akan namakan front ya, seperti ini, potongan 1, sedangkan potongan 2, 3 dan seterusnya ini kita akan menggunakan yang view-nya left atau right ya, seperti itu. Oke, di sini saya langsung saja. Pertama-tama di sini saya akan pilih yang ini ya. Oke, ini kita pilih dulu. Saya putar sedikit seperti ini. Kemudian saya akan buat, karena saya sudah tahu saya akan bekerja dari left ya, berarti ini akan menjadi sumbu as tengah saya ya, seperti itu. Ini saya akan buat seperti ini. Jadi kita create dulu ya. Kemudian setelah di create ini kita akan memilih yang namanya reference ya di sini. Oke, kita pilih reference. Setelah kita memilih reference di sini, kita bisa memilih, bisa menggunakan draw on face atau draw on work plan. Nah, kalau kita mau menggambar di sini, kalau kita menggunakan face berarti posisinya seperti ini ya, ini face. Tapi kalau kita pilih work plan, nanti kita harus memilih dulu ya, memilih dulu work plan yang akan kita pilih ya, kita gunakan. Ini bisa kita tekan seperti ini satu misalnya seperti ini. Nah, kalau sudah, saya akan pilih pertama di sini satu titik ya, seperti ini. Saya gunakan di sini point ya. Nah, point ini saya akan set work plan-nya, saya akan pilih yang ini. Dan saya akan tempatkan di tengah. Nah, ketika kita belum melakukan ini ya, ini sangat sulit untuk kita klik ya, seperti ini. Nah, oleh sebab itu di sini kita perlu ya, menyesuaikannya di sini work plan. Nah, ini bisa ketemu ya posisinya ini. Ini silakan diklik dulu. Ini untuk bagian tengah. Sekarang kita sudah punya satu titik reference ya. Nah, ini teman-teman perhatikan. Di sini bentuknya adalah reference point ya. Nah, reference point. Nah, kemudian di sini kita bisa ganti ya, di sini bisa kita langsung ganti menjadi reference point yang adaptif ya, seperti ini. Nah, bedanya kalau reference point ya, kita klik seperti ini, dia ini ketika ditarik ke atas seperti ini. Nah, ini
dia bisa seperti ini ya. Kalau kita ganti nanti, ini misalkan kita ganti ke adaptif ya, di sini dia nanti akan ada beberapa sumbu yang bisa diatur ya. Ini saya pindahkan seperti ini bisa dipindahkan seperti ini. Bagian reference-nya ini adaptif akan mengikuti secara otomatis. Oke, seperti itu. Oke, kita coba dulu dari yang biasa, klik seperti ini. Saya gunakan di sini reference point dulu ya, seperti ini. Yang biasa, ini belum saya jadikan adaptif ya. Nah, kalau sudah di sini sudah ada satu, oke. Kita perhatikan di bagian tengah ya di sini. Berarti ini ada di sekitar potongan satu bagian tengah ini ya. Nah, di bagian tengah ini kalau teman-teman perhatikan, lihat dari section ya di sini. Nah, di bagian tengah ini kan masuk di potongan keempat ya. Jadi kalau kita melihat di sini ada beberapa potongan ya di sini. Jadi ini potongan 5, potongan 4, potongan 3, potongan 2 ya di sini. Jadi kalau teman-teman lihat ini potongan 2, 3, 4 dan 5. Berarti bagian asnya ini yang bagian potongan 5 ini akan saya jadikan acuan ya. Nah, acuannya seperti ini. Jadi kita buka dulu gambarnya ya, ini potongan 5. Oke, seperti ini. Berarti ini lebarnya adalah 3,8. Di sini sudah diatur untuk lebar pier topnya adalah 2 meter. Dan bagian samping-samping 0,9 dan 0,9. Berarti dari sini ya kita perhatikan dulu, kita ke manage ya. Manage di sini project units, pastikan untuk lengthnya ini kita atur sama ya dengan dimensi yang di sini. Jadi kita akan gunakan pilihannya meter ya, seperti ini dengan tentunya 2 desimal. Kemudian untuk distance-nya juga sama, ini saya ganti meter. Ini dengan 2 decimal places ya. Oke, nah sekarang bagian ini akan saya copy ya ini. Oke, tinggal diklik saja, kemudian kita pilih copy. Nah, ini saya akan copy sejauh 1 ya, seperti ini. Kalau sudah, bagian ini juga akan saya copy menjadi 1 meter. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini. Oke, kalau sudah, teman-teman perhatikan di bagian ini kita akan turunkan lagi sejauh 1,5 ya di sini. Oke, kita turunkan sejauh 1,5. Nanti kita akan offset lagi keluar sejauh 0,9. Oke. Berarti dari sini saya copy seperti ini ya. Lalu saya pilih, ini bisa langsung ke left ya. Nah, seperti ini. Ini kita pilih copy, kemudian tarik dari bagian ini ya. Ini ke bawah 1,5. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa lihat di sini sudah jadi. Kemudian bagian ini akan saya offset lagi ya ke bagian kanan sejauh 0,9 ya, seperti ini. 0,9, kemudian bagian ini juga sama, saya akan copy 0,9. Nah, kalau sudah di sini kita akan turunkan lagi ya. Nah, ini ada perbedaan ya, yang satunya 2,49, yang satunya 2,51. Nah, tentunya ini kalau di dalam pemodelan parametrik biasa ini akan kesulitan ya, karena akan ada 2 parameter yang mana ini hanya berbeda sekitar 2 cm ya. Oke, kita langsung saja di sini saya akan kopikan ke bawah ya. Ini 2,49. Oke, kemudian bagian yang ini saya akan kopikan lagi ke bawah. Ini ya. 2,51. Jadi dia ini tidak sama ya tinggiannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Berarti kita sudah punya bagian ini dan bagian ini. Selanjutnya kita akan lihat di sini ya. Kalau saya tampilkan tampilan 3D modelnya kan seperti ini. Sedangkan di bagian ini ya, kalau kita lihat dari tampak depan ini bagian lebarnya ini adalah 3,6 ya di sini. 3,6. Berarti kita akan copy lagi sejauh 1,8 dan 1,8 ya di sini. Berarti teman-teman tinggal ubah dari tampilan front. Ini boleh diblok semua seperti ini, front lagi. Lalu ini kan saya copy ya. Ini saya copy ke bagian kiri 1,8 di sini. Oke, 1,8. Kemudian ini akan saya copy juga ke bagian kanan ya. Nah, bagian kanannya ini saya jadikan menjadi 1,8 juga ya, seperti ini. Oke, nah ini sudah jadi. Selanjutnya, kalau sudah jadi seperti ini, kita akan mencoba ya. Saya akan buat seperti ini. Oke, jadi ini silakan diklik seperti ini ya. Ini. Kemudian nanti kita akan buat form ya di sini. Saya blok seperti ini. Kemudian saya pilih create form ya di sini. Jadi kita bisa memilih untuk membuat modelnya ya. Tapi sebelum itu
kita akan buat yang namanya reference dulu ya di sini. Oke, jadi kita akan buat model. Oke, kemudian di sini saya akan pilih ya. Jadi di sini kita akan gunakan pastikan 3D snappingnya aktif ya di sini. Kemudian di bagian ini saya akan buat sambungkan dulu ya untuk bagian work plan-nya ya di sini. Kita pilih reference lain ya. Saya pilih seperti ini, pastikan ini aktif. Oke, dari sini. Oke, kemudian ke sini. Jadi dari sini teman-teman bisa lihat ya posisinya, jangan sampai salah klik ya. Oke, ini lebih mudahnya saya contohkan seperti ini. Oke, misalnya dari bagian left ya. Ini di sini ada pilihan follow the surface ya. Ini kemudian kita atur ya di sini untuk work plan-nya di sini menggunakan left atau front atau back ya, left dan right. Nah di sini kita bisa pilih ya di sini. Jadi posisinya ini tergantung kita kebutuhannya mau seperti apa. Misalkan di sini saya pilih reference ya di sini, kemudian 3D snappingnya aktif, lalu saya pilih di sini work plan apa menggunakan on face ya. Ini saya pilih work plan, kemudian di sini nanti kita akan garis ya. Kita akan mulai misalkan dari sini, oke, kemudian ke sini, oke, nanti kita akan tentukan ya. Jadi posisi teman-teman harus pas dulu ya seperti itu. Oke, jadi kita mulai ya di sini. Saya pilih create ya, kemudian reference ya di sini, kemudian saya pilih yang draw on face. Pastikan di sini posisinya 3D snapping aktif ya, kemudian follow surface. Ini saya coba dari sini ya. Pertama kita perhatikan di sini bagian atas ya, dari sini kemudian ke sini, kemudian ke sini. Nanti kalau sudah, nah ini oke, kita akan turun ya di sini, kita akan ke bawah, kemudian ke kanan, nanti akan turun lagi ke sini, nanti naik ya di sini, ke sini dan berakhir di sini ya. Nah, ini adalah satu kesatuan ya. Nah, selanjutnya di bagian tengah juga kita ulangi langkah yang sama ya. Ini kita pilih create, kemudian kita pilih reference ya, lalu pastikan 3D snapping aktif, follow by surface, kemudian saya akan mulai dari bagian atas ya. Di sini saya seperti ini, klik ke sini, turun ke bawah ya, ke sini, lagi ke bawah, terus bagian ini, oke. Lalu kita akan ke atas ya di sini, masuk lagi dan berakhir di sini. Nah, selanjutnya di bagian ketiga ini kita juga sama ya langkahnya, kita ulangi langkah yang tadi seperti ini. Nah, ini kalau dia keliru seperti ini dihapus ya, jangan dipertahankan. Nah, cara menghapusnya jangan di delete tapi kita gunakan dissolve ya, seperti itu. Oke, kita pilih reference lagi, kemudian silakan diklik, pastikan 3D snappingnya aktif ya, seperti ini. Kita klik, kemudian di sini kita perhatikan ya di bagian bawah ini. Oke, kita klik seperti ini, kemudian ke sini dan ke bagian bawah. Kemudian kita pergi ke bagian ujung ya. Nanti naik lagi di sini bagian dudukan girder atas ya. Ini sudah jadi. Nah, bagian ini bisa kita delete ya seperti ini. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, teman-teman perhatikan ya di sini kegunaannya seperti ini. Saya akan buat modelnya seperti ini. Bagian ini dan bagian ini akan saya satukan ya. Ini gunakan yang namanya create form, kemudian solid. Nah, ini sudah menjadi satu kesatuan ya. Kemudian bagian ini dengan bagian ini akan saya satukan juga, create solid. Nah, ini sudah jadi. Teman-teman perhatikan, kalau bagian depan ini saya geser ya. Ini saya misalkan pindahkan sejauh 3 meter ya, seperti ini. Maka ini pasti akan otomatis ikut. Begitupun dengan bagian yang ini ya. Ini dari tampak depan, saya pindahkan ke bagian kiri, ini menjadi 3 meter. Ini pasti akan ikut. Nah, kalau bagian atasnya ini ya, bagian topnya ini saya buat kemiringan ya. Misalkan dari tampilan front di sini. Ya, ini kita mau buat kemiringan. Nah, bagian atasnya ini kita cukup mudah, tinggal diangkat seperti ini, front ya, seperti ini, kemudian kita move ya. Kita move naikkan misalkan 0,1 ya, seperti ini. Maka secara otomatis dia akan terbentuk seperti ini. Nah, mode seperti inilah yang saya gunakan untuk membuat parametrik seperti yang teman-teman lihat tadi ya, seperti yang ini. Nah, tentunya ini tidak mudah ya, kita perlu latihan, kita perlu banyak berlatih ya untuk membuat model-model seperti ini. Tetapi yang saya mau sampaikan bahwa ini adalah hal yang sudah lumrah ya, sudah menjadi sesuatu kewajiban di dalam
dunia sekarang ini ya, untuk khususnya kita yang bekerja di infrastruktur maupun di gedung ya, ini bukan hal-hal yang baru. Ini harus kita beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Kita harus memanfaatkan model BIM ini agar mempermudah kita ya, seperti itu. Ini contohnya seperti ini. Dan nanti kalau teman-teman sudah selesai dari model seperti ini saya bisa, misalkan saya mau buat project baru ya, di sini new, saya pilih project ya, kemudian di sini katakanlah kita gunakan metric ya. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam project ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, model family-nya ini langsung up to date ya. Ini misalkan seperti ini, saya lihat dari tampilan left ya. Oh, ini kebetulan saya tadi gunakan metric tapi yang bukan yang structure ya. Ini kita pilih ke file lagi ya. Kita file, kemudian kita new project ya di sini. Kita pilih browse di sini. Nah, browse kita pilih yang metric ya, yang metric biasa, yang list, kemudian default metric. Open seperti ini, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita akan lanjutkan ya untuk bagian tadi. Kita ke view dulu, kemudian plan view, lalu pilih structural plan. Kita klik OK. Kemudian dari bagian 3D ya yang sudah kita buat tadi, ini saya mau masukkan ya, ini saya pilih load into project and close ke project 2 ya. Klik OK. Kita pilih yes saja seperti ini. Kemudian kalau sudah, nanti biasanya model ini akan langsung masuk ke dalam project ya di sini. Oke, seperti ini kita coba lihat dari tampilan 3D. Nah, ini sudah dalam model ya. Nah, ini. Oke, teman-teman bisa lihat di sini untuk teksturnya seperti ini. Dan di sini kita lihat titik-titiknya belum muncul ya. Nah, kenapa titik-titiknya belum muncul? Teman-teman perlu tahu tadi di bagian family-nya ya, di sini kita masih bekerja ya, di bagian sini ya. Kita hanya menggunakan point ya. Ini kalau teman-teman perhatikan, saya tampilkan ke 3D di sini ya. Nah, kita harus mengganti ya. Jadi kita harus mengganti modelnya. Jadi kita harus buka lagi ya di sini. Kita pilih yang family per head custom ya di sini. Kemudian kita mengubah model dari point reference-nya ya di sini. Nah, semua yang ini ya kita blok lagi. Kemudian saya filter, check none, kita hanya pilih yang reference point ya. Apply dan OK. Lalu di sini ada pilihan make adaptive ya. Kita pilih make adaptive, lalu saya load lagi ya, load into project. OK lagi. Yes. Nah, kita lihat nanti di bagian project kita ya. Ketika kita masuk ke dalam project, kita override ya. Di sini ada pilihan. Kita ke 3D. Ketika saya klik, ini muncul angka ya. Nah, inilah yang bisa kita adjustable ya. Ini kita bisa naikkan ke atas. Kemudian bagian ini juga kita contoh bisa tarikan ke depan. Nah, ini untuk fasad ini sangat berguna sekali ya. Ini model-model seperti ini. Jadi model yang non prismatic seperti ini sangat-sangat berguna ya. Ini kalau saya klik lagi seperti ini misalkan saya tarik ke sana ya. Nah, ini model seperti ini. Dan tidak perlu khawatir ketika teman-teman klik di sini, ini sudah muncul volumenya ya, 127,71. Kalau teman-teman ubah lagi, misalkan di sini turunkan sedikit saja, ya di sini ini otomatis akan berubah ya seperti ini. Oke, kita coba lihat. Nah, ini sudah 125,96. Mungkin itu dari saya, semoga dapat membantu bagi teman-teman sekalian. Jangan patah semangat untuk terus belajar dan mengembangkan keahlian. Ilmu itu bisa kita dapat dengan ketika kita terus berlatih. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.